Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesabaran dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku akidah akhlak kalian. Kemudian insyaallah pada pagi hari ini kakak akan memberikan materi baru di bab baru yang ketiga, di bab ketiga, yaitu seputar iman. Ya, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman silakan dibuka di halaman yang bentar, kakak lagi cari, bentar. Baik, ini. Ya, kurang lebih di halaman 28, silakan buka. Maaf, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kakak menjelaskan apa itu qada dan apa itu qadar, sedikit kakak ulas tentang iman. Kita sebagai muslim wajib meyakini atau beriman, ya, yang mana iman terdapat ke dalam 6 bagian, sedangkan rukun Islam terbagi menjadi 5 bagian, gitu. Adapun beriman kepada qada dan qadar merupakan iman yang ke-6 atau yang terakhir. Ya, adapun iman wajib dimiliki oleh setiap muslim. Iman yaitu keyakinan di dalam hati, kemudian juga diucapkan melalui lisan, dan tak lupa pula dilakukan melalui perbuatan. Ya, seperti itu. Itulah iman. Ya, hakikatnya iman. Adapun iman kepada qada dan qadar yaitu maksudnya yaitu ada yang mengatakan, ya, jadi dapat dikatakan juga atau dikenal dengan takdir, ya, atau takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Adapun pengertian qada dan qadar di dalam buku ini, yaitu qada yaitu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali, ya, zaman azali, yang mana sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berhubungan kepada kita semua sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pula. Ya, sehingga dimaknakan, ya, antara qada dan qadar yaitu merupakan satu kesatuan, ya. Karena qada adalah rencana Allah Subhanahu wa taala atau rancangan Allah yang mana sebelum manusia itu diciptakan, yaitu sudah disiapkan, ya, pada zaman azali, ya. Sedangkan untuk qadar yaitu sebagai perwujudan nyata yang terjadi atau yang sedang kita alami sekarang. Nah, ini adalah qadar. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat kedua, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan qadarnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in qaddara. Maaf, kurang terlihat. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ya, seperti itu. Adapun untuk pengertian dari iman kepada qada dan qadar, yaitu iman kepada qada dan qadar yaitu kepercayaan dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk siapa, Kak? Untuk makhluknya. Untuk seluruh makhluknya. Kita juga bagian dari makhluk. Hewan-hewan juga bagian dari makhluk. Tumbuh-tumbuhan juga bagian dari makhluk dan lain sebagainya, serta ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita sebagai manusia
kalian juga manusia. Setiap manusia, orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, teman kalian, dan lain sebagainya, bahwasanya setelah ditentukan, ya, dan telah diatur nasibnya, ya, sejak zaman azali, yaitu sebelum kita diciptakan itu udah ditentukan, ya. Bagaimana qadarnya kita, kodanya kita, ketetapan Allah Subhanahu wa taala maupun takdir kita di masa yang akan datang. Namun perlu diketahui dan menjadi catatan teman-teman bahwasanya jangan sampai karena kita berpikiran bahwasanya kan kita udah ditetapkan sama Allah, kalau saya ibadahnya males, ini kan udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah, ya. Jadi sebenarnya hakikatnya dan seharusnya kita sebagai muslim dilarang untuk bermalas-malasan, ya, serta menunggu nasib, ya, tanpa adanya usaha maupun ikhtiar. Nah, itu salah satu yang tadi kakak keluhkan seperti itu contoh, ya, itu salah satu hanya orang-orang yang bermalas-malasan dan tidak mau berusaha, ya. Sejatinya kita sebagai manusia juga sepatutnya dan seharusnya melakukan sebuah usaha maupun ikhtiar, ya, untuk melakukan sebuah keberhasilan, bukan hanya bermalas-malasan dan hanya mengeluh atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena sejatinya takdir itu ada yang bisa diubah dan takdir pula ada yang tidak bisa diubah. Ya, oleh karenanya setelah ini kakak jelaskan, yaitu macam-macam takdir. Ada dua jenis takdir atau dua macam takdir. Yang pertama disebut dengan takdir mu'allaq. Ayo teman-teman bareng-bareng. 1, 2, 3. Takdir mu'allaq. Sekali lagi, takdir mu'allaq. Oke, dan bagian yang kedua yaitu takdir mubram. Ya, ikutin kakak. 1, 2, 3. Takdir mubram. Sekali lagi, takdir mubram. Oke, kakak bahas yang pertama yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat dirubah dengan usaha atau ikhtiar. Nah, ini diperhatikan, jadikan catatan sama teman-teman, bahwasanya ada takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat kita ubah dengan ikhtiar atau usaha kita. Contoh, ya, kalian mau jadi orang kaya. Ketika kalian berusaha untuk bekerja, berusaha dengan keras dan lain sebagainya untuk mencapai menjadi orang yang kaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kalian dan akhirnya kalian akan menjadi orang yang kaya. Atau contohnya, ketika kalian ingin menjadi orang yang pintar, kalian berusaha dengan apa, Kak? Dengan kalian belajar tiap hari, tiap waktu kalian belajar, tugas-tugas kalian kerjakan, maka kalian akan menjadi orang cerdas dan pandai di masa yang akan mendatang. Nah, itu merupakan takdir mu'allaq, takdir yang dapat diubah. Walaupun di zaman azali kalian sudah ditetapkan memiliki kepintaran yang di bawah rata-rata atau biasa-biasa saja, namun ketika kalian berikhtiar atau berusaha dengan semaksimal mungkin, maka Allah akan memberikan kemudahan serta mengubah takdir kalian dari yang biasa saja menjadi luar biasa, yaitu menjadi orang yang cerdas maupun orang yang pandai. Seperti itu. Ya, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum, ya, ataupun bangsa ataupun seseorang, ya, sehingga kaum atau bangsa atau seseorang tersebut, ya, itu mau mengubah keadaan nasib yang ada pada dalam diri mereka. Jadi di dalam Shadaqallahul Azim, jadi dalam firman ini intisari yang kita dapatkan bahwasanya semua tergantung apa yang kita usahakan, apa yang mau kita lakukan, atau yang mau menjadi tindakan kita, ya. Karena yang mengubah nasib kita atau takdir kita itu tergantung apa ikhtiar maupun usaha kita yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah banyak mengeluh, ya, lakukan perbuatan yang baik. Apabila kalian yang tadi kakak jelaskan ingin menjadi orang yang cerdas, maka belajar dengan maksimal, berusaha dan berikhtiar. Setelah ikhtiar dan berusaha, maka tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu takdir mubram. Ya, takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diubah lagi walaupun sudah berikhtiar. Nah, ini sebaliknya atau lawan kata dari takdir mu'allaq. Ya, mengapa dikatakan demikian?
ya, karena ketika kita berusaha tetap saja takdir ini akan menjadi sebuah ketetapan, ya. Contohnya adalah kematian, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat memiliki ajal, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Seperti itu. Ya, jadi shadaqallahul azim. Jadi dari ayat ini kita pahami bahwasanya takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat kita usahakan lagi. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya kematian. Ya, sebagaimana firman Allah di surah Al-A'raf ayat 34. Seperti itu. Ya. Jadi kakak kira cukup sampai sini dulu di halaman 29. Selebihnya kalian fahami lagi, dibaca kembali buku kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kekuatan serta kesehatan kepada kita dalam menjalani segala aktivitas walaupun terbatas, yaitu di rumah aja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua ini dengan yang lebih baik ke depannya dan menjadi hikmah juga ke dalam diri-diri kita. Ya, terus doakan orang tua kalian semoga rezekinya dilancarkan. Ya, terus doakan teman-teman kalian agar tetap diberikan kesemangat dalam menuntut ilmu. Seperti itu, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah datang dari kakak seperti biasa, dan apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.